Salam sejahtera bagi kita semua. Today sermon pada hari ini saya akan ambil dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehubungan dengan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, maka saya akan menceritakan sebuah kisah nyata. Kisah ini disadur dari buku pengalaman dari seorang dokter yang bernama Dr. Howard Kelly dalam perjalanannya melalui Northern Sylvania, Amerika Serikat. Diceritakan dalam kisah ini bahwa ada seorang anak laki-laki miskin yang kelaparan dan tidak punya uang. Anak ini bertekad untuk mengetuk pintu sebuah rumah untuk meminta makanan. Tapi keberaniannya itu hilang ketika seorang gadis yang membuka pintu rumah tersebut. Sehingga anak ini segera mengurungkan niatnya untuk meminta makanan dan hanya meminta segelas air untuk diminumnya. Tetapi gadis itu melihat bahwa anak ini sebenarnya sedang kelaparan. Jadi ia pun segera mengambil segelas besar susu dan kemudian dia berikan kepada anak laki-laki tersebut. Saat gadis ini memberikan kepada anak laki-laki tersebut segelas besar susu itu, anak itu kemudian bertanya, berapa harga segelas susu ini? Karena anak ini tidak punya uang. Kemudian gadis ini menjawab, ibu saya mengajarkan bahwa jangan meminta bayaran atas perbuatan baik yang kami lakukan. Kemudian anak laki-laki itu menerimanya dengan mengatakan, aku berterima kasih dari hatiku yang paling dalam. Kemudian ia meminum susu tersebut. Nah, saudara-saudara, belasan tahun kemudian gadis itu bertumbuh menjadi wanita dewasa. Tetapi sayang, ternyata gadis ini atau wanita ini yang sudah menjadi wanita dewasa mengalami suatu penyakit yang parah, yang sudah sangat kronis, artinya sudah menahun. Dokter di kotanya sudah angkat tangan untuk bisa menolong dia atau untuk bisa menyembuhkan dia. Dan wanita tersebut harus dirujuk ke sebuah rumah sakit dan dengan peralatan yang lengkap, dengan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pengobatan dari si wanita tersebut. Kebetulan di kota itu ada seorang, di kota besar itu ada seorang dokter yang memang ahli dalam penyakit yang diidap oleh wanita tersebut. Nah, setelah wanita tersebut dibawa atau dirujuk ke rumah sakit tersebut yang berada di salah satu kota besar, maka rumah sakit segera menghubungi Dr. Howard untuk memberitahu seorang pasien yang akan ditanganinya. Mendengar wanita malang yang sakit itu dan dari mana asal kotanya di mana ia tinggal, maka terlihat ada pancaran aneh dari wajah dokter tersebut. Mungkin dia teringat sesuatu dari kota ini. Nah, kemudian Dr. Howard Kelly tersebut langsung menuju ke wanita tersebut. Dia ingin melihat siapa wanita itu, dan dia segera mengenali siapa wanita itu ketika dia masuk di kamarnya, di mana wanita itu terbaring. Apa yang terjadi? Dr. Howard begitu berjuang dengan perjuangan yang panjang untuk bisa menolong, mengobati wanita tersebut. Pada akhirnya wanita ini akhirnya bisa sembuh. Ketika saatnya si wanita ini mau keluar rumah sakit, ia mendapatkan amplop tagihan dari rumah sakit tersebut. Dengan wajah yang pucat dan ketakutan,
wanita ini sudah memperkirakan bahwa dia tidak mungkin bisa membayarnya, sekalipun dia harus mencicil seumur hidupnya. Kemudian dengan tangan gemetar ia membuka amplop tagihan tersebut, dan dia membaca di pojok atas tagihan itu tertulis, telah dibayar lunas dengan segelas susu. Tertanda Dr. Howard Kelly. Rupanya dokter inilah yang belasan tahun lalu sebagai anak laki-laki kecil yang kelaparan dan telah mengetuk rumahnya, dan wanita ini adalah gadis yang memberikan segelas besar susu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah nyata. Pesan singkat apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua saat ini? Pesan singkat yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua adalah, di mana ada kasih, di situ ada kehidupan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita sebagai orang percaya harus belajar dalam kehidupan ini bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkan kasih yang tulus, kasih yang seutusnya tanpa Kristus. Karena Kristus adalah kasih itu sendiri. Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kasih Kristus akan membuat kita melakukan segala sesuatu. Kasih Kristus akan membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dengan demikian ketika kita mau taat pada firman Tuhan, ketika kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, tidak untuk mengharapkan bahwa Tuhan akan membalasnya sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Saudara-saudara, kita tidak mengharapkan bahwa Allah harus memberikan imbalan kepada apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan, apa yang kita sudah lakukan untuk sesama kita. Mengapa demikian? Saudara-saudara, karena Tuhan sudah memberikan sesuatu yang sangat bernilai, yang tidak mungkin kita bisa balas. Apa yang telah Tuhan berikan bagi kita, itulah kasih karunia, itulah anugerah, di mana Allah menjadi manusia, dia menderita, dan dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, yang tidak mungkin kita bisa membalasnya dengan segala perbuatan baik kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu ketika kita berbuat yang baik, ketika kita melakukan sesuatu kepada Tuhan ataukah kepada sesama kita, maka kita tidak perlu mengharapkan imbalan. Kita tidak perlu mengharapkan orang akan memuji kita, orang akan menghormati kita, orang akan memberikan perhatian khusus kepada kita. Jadi saudara-saudara, yang paling penting di sini adalah motivasi kita. Jika segala sesuatu yang kita lakukan didasari dengan kasih Kristus, maka kita akan melakukannya dengan tulus. Kita akan melakukannya terus-menerus secara konsisten. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan dengan tulus, dengan motivasi yang benar, maka kita akan melakukannya itu tidak jemu-jemu, tidak bosan. Kita melakukannya dengan konsisten, dan kita tidak akan pernah menjadi lemah. Seperti saya katakan tadi, kita tidak akan bosan-bosannya kalau segala sesuatu kita lakukan karena kasih Kristus. Saudara-saudara, kita mendengar dan kita sudah
melihat bagaimana kasih dari seorang gadis yang tanpa memikirkan dia akan mendapatkan sesuatu, tapi dia lakukan dengan tulus. Itulah sebabnya apa yang dia lakukan, dia akan menerimanya sesuai dengan waktu Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang kami sudah dengar bersama pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu selalu menguasai hidup kami, agar segala sesuatu yang kami lakukan baik kepada Tuhan. Kami melakukan kehendak-Mu Bapa, dan kami juga melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kami dalam keadaan apapun. Maka kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan, Tuhanlah yang paling tahu setiap motivasi kami. Itulah sebabnya biarlah kasih Kristus selalu melimpah dalam hidup kami, agar kami dapat melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan seutuhnya, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap telinga yang sudah mendengar, dan kami Tuhan akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat menerapkan akan kasih Kristus dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati semua telinga yang sudah mendengar. Kami terima firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur buat semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.